Ya, selamat sahur buat teman-teman. Barusan info soal 11 April bakal ada demo lumayan kenceng katanya, tapi ternyata itu cuman ulahnya kadrun aja ngegede-gedein. Begini ceritanya. Tersiar kabar 11 April bakal ada demo mahasiswa cukup masif, cukup gede-gedean. Itu infonya seperti itu di sosial media, terutama di Twitter. Ya, kemudian beredar selebaran poster seperti ini. Nah, serem kan posternya? Masyarakat otomatis reaksi. Benarkah akan ada demo yang sedemikian masif dan besar? Dan agendanya nggak main-main. Salah satu adalah menurunkan Jokowi. Bahkan ada seorang aktivis Twitter yang dikenal sangat kadrun. Nah, lihat tweetnya, serem kan? Nah, otomatis informasi ini ditelan mentah-mentah oleh berbagai masyarakat yang aktif di sosial media. Ada kekhawatiran, ada juga yang tidak percaya bahwa akan terjadi yang namanya demo mahasiswa BEM SI. Dan hari ini baru terjawab. Ternyata poster, bahkan ajakan si Babe Aldo. Nah, ini videonya. Kita harus bersatu. Ketemu insya Allah tanggal 11 April di Jakarta bersama BEM seluruh Indonesia. Persatuan rakyat, persatuan umat, itu yang diperlukan untuk melengsarkan kezaliman. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Babe Aldo yang sedemikian semangatnya untuk ngajak demo? Ini demo mahasiswa BEM SI, Badan Eksekutif Mahasiswa, bukan Badan Eksekutif Muhammad Ali Ridho. Kenapa dia yang gencar? Gitu. Nah, ini artinya apa? Kemudian masyarakat terbuka. Orang tersadarkan, mahasiswa buru-buru mengklarifikasi bahwa demo 11 April, demo mahasiswa 11 April, bahkan baru rencana saja sudah ditunggangi oleh kadrun. Bahkan baru planningnya saja sudah diembat oleh kadrun. Bahkan baru rencana yang belum dipublish saja itu sudah beredar poster-poster hoaxnya. Inilah ciri khas kadrun. Mereka hanya bermain di wilayah hoax. Mereka menumpangi siapapun yang demo. Siapa kadrun ini? Ya mungkin ex-HTI, ex-FPI, atau beberapa orang di PA 212. Kita mesti teliti lagi. Tapi kurang lebih ya mereka itulah. Dan ketika hari ini BEM SI melakukan klarifikasi terhadap agenda benarkah akan menurunkan Jokowi, ternyata di luar dugaan. Mereka mengklarifikasi, mereka menolak bahwa tidak ada agenda menurunkan Jokowi, itu tidak ada. Itu tidak sesuai dengan apa yang ada di poster-poster itu. Ya, poster itu buatan siapa? Buatan kadrun. Iya, ini suasana Ramadan tidak menyurutkan sedikit pun kadrun-kadrun itu untuk bermain fair, apalagi jujur. Itulah kenapa saya pribadi nggak percaya dengan tingkat keagamaan yang kadrun bangga-banggakan ini. Saya nggak percaya. Tidak pernah percaya. Kenapa? Kita lihat permainan mereka ya seperti ini. Bahkan mereka sudah, kadrun-kadrun ini sudah mulai menyebarkan undangan. Ada mantan pencatatan tentara yang akan siap untuk ikut demo. Ini ngapain? Ini demo mahasiswa. Kalian tahu apa? Di Republik ini kita yang menjadi sebuah keperhatian atau catatan khusus, ya, bahwa kita sudah tidak menemukan lagi yang namanya kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Sampai separah itu ya? Ya. Di mana sekarang kita bisa mendapatkan kejujuran? Di mana kita mendapatkan kebenaran dan keadilan? Semuanya hanya atas nama casingnya saja. Oke. Jujur, benar, dan adil. Tetapi pelaksanaannya Lip service ya, the king of lip service dulu kan? Ini memprihatinkan. Jadi turun itu dengan semua anggota. Kira-kira berapa anggota yang bakal turun?
Saya tidak perlu sampaikan di sini. Oke. Artinya sebagai anak bangsa yang sifatnya nanti memungkinkan untuk hadir. Tapi Bung Ruslan pasti hadir. Insya Allah. Insya Allah. Artinya kan jangan sampai Saya juga bagian anak bangsa. jangan sampai setelah podcast ini tiba-tiba ditanya mana nih Bro Ruslan, nggak ada. Kan nanti ngomong aja katanya ya kan. Agenda kalian sejak periode pertama 2014 Jokowi menjabat itu sudah bosan masyarakat dengarnya. Turunkan Jokowi, Jokowi mundur, turunkan Jokowi, Jokowi mundur. Hari ini Jokowi mundur loh bersama orang-orang terdekatnya. Ini videonya. Ngopi nasi ya. Tapi bohong. Bukan begitu kawan. Terutama buat kawan-kawan mahasiswa, Anda mesti hati-hati. Anda mesti bisa menjaga persatuan kesolidan mahasiswa. Jangan sampai ada celah sedikit pun. Walaupun saya duga ada juga mahasiswa-mahasiswa yang berlabelkan kadrun ini, ada juga mahasiswa yang afiliasinya ke FPI, mahasiswa yang afiliasinya ke HTI. Nah, saya masih duga masih sangat banyak, dan ini juga pintu masuk. Nah, kawan-kawan mahasiswa harus hati-hati. Ingat ya, saya pernah menyampaikan bahwa demo itu tidak ada yang melarang demo, silakan. Itu hak. Itu buah dari reformasi yang kita lakukan sejak tahun 98. Bebas. Silakan demo. Tidak ada yang dilarang. Tapi memang ada koridor-koridornya untuk kemaslahatan semuanya. Bukan anarkis. Nggak boleh liar. Nggak boleh berlama-lama. Ada jam-jamnya. Ada pelajari. Mahasiswa pasti tahu. Kalau kadrun, mana mau tahu? Nah, ini mau kita sampaikan. Yang pertama adalah bahwa yang mau demo ini adalah mahasiswa. Jangan mau ditumpangi, jangan mau sampai tiba-tiba mahasiswa atau BMS ini punya jubir banyak banget. Dan jubirnya udah tua-tua. Kenapa? BMSI yang mau demo, Ali Ridho yang gembar-gembor, lu tuh siapa? Lalu yang kedua adalah demo rencananya akan dilaksanakan pada 11 April. Itu hari Senin, hari kerja, puasa pula. Orang pengen kerja untuk memenuhi kebutuhan puasa Ramadan menjelang hari raya. Ya, apakah ini tidak bisa ditunda mungkin habis Lebaran? Nunggu yang pulang mudik juga? Atau karena ini memang ngejar setoran? Saya nggak tahu. Ya, 11 April, hari Senin, jam kerja. Ya kalau mahasiswa masuk akal. Kalau bukan mahasiswa ikut demo, mungkin dia nggak punya kerjaan, atau memang itu pekerjaannya. Yang berikutnya adalah banyak sekali poster yang serem-serem saya lihat. Yang tujuannya adalah dalam poster itu kalimatnya adalah menurunkan Jokowi. Ini bukan agenda mahasiswa. Saya yakin bukan ini agendanya, karena sudah dibantah sendiri oleh BMSI. Kalau agendanya menurunkan Jokowi itu bukan agenda mahasiswa, lalu agenda siapa? Ya kadrun itu tadi. BMSI yang mau demo, kadrun yang sibuk. Karena merasa ada panggung, merasa ada panggung gratisan, merasa ada panggung yang bisa dijual. Dijual ke siapa? Ke pemodal. Nah, yang cukup membuat saya optimis bahwa mahasiswa ke depan akan punya potensi yang baik adalah ketika tadi ada klarifikasi dari BMSI. Artinya apa? BMSI saat ini setidaknya memahami bahwa ada demo yang murni akan mereka lakukan. Tapi mereka juga waspada. Sepertinya ada infiltrasi, ada orang-orang yang mau masuk, ada orang yang membonceng, ada orang yang mau ikutan arus dan menyelipkan agenda tersendiri, menyelipkan agendanya sendiri, menyelipkan agenda lama, agenda penuh dendam. Kita tahu Pak Jokowi itu menjadi presiden pun adalah buah dari reformasi. Keterbukaan, siapapun boleh menjadi pimpinan nasional. Sehingga tidak mungkin Pak Jokowi melarang kalau ada demo-demo seperti itu. Bahkan Pak Jokowi juga menyampaikan Pak Jokowi rindu demo mahasiswa. Demo mahasiswa bukan demo 212. Ingat itu ya. Ada bedanya, jauh bedanya. Ya. Demo mahasiswa itu tentu penuh santunan, kreativitas, enak dilihat, ya kan? Jauh dari anarkis. Kalau demo yang disusupi kadrun, kebalikannya. Mereka berharap dipukulin polisi supaya jadi berita, supaya jadi trigger.
Kalau demo disusupi kadrun, beda cerita. Mereka akan menempatkan diri mereka sebagai victim. Ayo gebukin gua, Pak. Diajak dialog nggak mau. Sehingga klarifikasi yang dilakukan oleh BMSI ini merupakan angin segar. Kita tahu bahwa mahasiswa sudah makin cerdas, sudah makin tahu mana yang disusupi, mana yang ditunggangi, mana yang diperkosa, dengan mana yang gerakan murni. Tentu harapan kita sebagai masyarakat, demo akan menjadi demo yang tidak anarkis, demo yang tidak mengganggu masyarakat, demo yang tidak membuat gaduh, demo yang tidak membuat aparat kesulitan, apalagi di bulan suci Ramadan. Harapan lain adalah kalau misalnya bisa, janganlah pada bulan Ramadan kita nodai dengan, kita tidak tahu kalau sampai disusupi, jangan sampai menjadi bulan Ramadan bulan yang penuh dengan pemerkosaan demo. Jangan sampai bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan anarki misalnya. Kalau masih ada jalan lain, misalnya terkait dengan 3 periode, Jokowi sendiri sudah memiliki statement berulang-ulang, bahkan statement terakhir kemarin. Nah ini, kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat nggak melakukan apa-apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa-apa. Yang kedua, Pertamax, Menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati. Kenapa Pertamax? Ceritain dong kepada rakyat, ada empati kita gitu loh. Nggak ada. Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Enggak. kurang apa lagi? Jadi kalau memang perlu bahan untuk demo, jangan tanya sama kadrun. Nggak akan jauh dari turunkan Jokowi. Saya sepakat, pemerintah harus kerja keras. Misalnya soal minyak goreng, saya ikut dorong itu. Saya juga sepakat, pemerintah harus detil. Soal kenaikan barang ini harus dipikir ulang. Saya sepakat soal itu. Pemerintah harus juga mengklarifikasi, misalnya, apakah ini sudah masuk endemi ataukah masih pandemi. Saya sepakat soal itu. Tapi ketika kadrun menyisipkan agendanya sendiri untuk menurunkan Jokowi, ya ini sudah namanya makar. Kita punya tata cara, kita punya aturan bernegara. Kapan melantik, kapan presiden turun, itu sudah ada di Undang-Undang Dasar. Ngapain dipaksa-paksa turun sekarang? Kalau tuh turun hari ini, nggak mungkin juga Anies yang langsung gantiin. Biar senang aja nih kadrun. Jadi fix, jika demo 11 April ini tetap dilaksanakan, kemungkinan besar ini juga salah satu demo yang disusupi oleh kadrun. Teman-teman mahasiswa mesti juga hati-hati. Jangan gampang terprovokasi, jangan gampang menempatkan agenda-agenda dari luar masuk ke dalam agenda demo. Silakan demo, enjoy the day, asal jangan sampai diperkosa oleh kadrun, asal jangan sampai agenda para mahasiswa ditunggangi sampai lemas oleh kadrun. Saya Mas Jobray, dan ini adalah Konsep.